Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudariku seiman dan seaqidah di mana saja berada, tahiyyatan thayyibah minni lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada saat yang berbahagia ini masih Allah berikan kesehatan, panjang umur, kekuatan sehingga kita bisa ketemu kembali melalui kajian-kajian agama dengan siapa saja, di mana saja berada. Salah satunya kita ikut meramaikan kajian-kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita dalam hidup yang kita tidak tahu kapan nafas ini akan berhenti. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita kekuatan, kesempatan untuk terus berdakwah, memperkenalkan kebenaran kepada umat. Mudah-mudahan Allah ridha dalam hidup ini kepada kita dan kepada semua umat Islam di mana saja berada. Judul yang kita angkat pada kesempatan ini adalah berangkat dari banyak teman-teman dan sahabat-sahabat kita yang mengeluh banyak persoalan yang dia mohon kepada Allah, tapi sampai sekarang doanya belum Allah kabulkan. Sehingga kita bertanya, kenapa doaku sampai sekarang belum Allah kabulkan? Jawabannya, sebelum kita menjawab secara belak-belakan, kita coba melihat ada sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan ulama-ulama hadis lainnya, yaitu Rasulullah selalu berlindung dengan 4 faktor, 4 perkara. Pertama, sabda Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin, dan aku berlindung kepadamu dari hati la yakhsha', yang tidak pernah khusyuk denganmu ya Allah. Hati keras, tidak pernah khusyuk denganmu. Wa min du'ain la yusma', aku berlindung kepadamu ya Allah, kata Rasulullah, dari doa-doa yang belum engkau perkenankan dan belum engkau terima. Wa min nafsin, dan saya berdoa kepadamu ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari jiwa la tashba', yang selalu rakus dengan dunia ini. Keempat-empat faktor itu Nabi Muhammad berlindung, a'udzubika min syarri haula'il arba', ya Allah, aku berlindung dari keempat-empat perkara tersebut. Kita coba kaji. Berlindung yang pertama dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa Rasulullah berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat? Apa arti ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah al-ilmu alladzi la yu'mal bih. Ilmu-ilmu yang kita tinggalkan satu pihak, yang kita lakukan sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu, atau yu'mal ala khilafil ilmi, dia bekerja setiap saat, bergerak setiap saat, melakukan setiap saat tidak berdasarkan ilmu. Ilmu yang dipelajari di sekolah,
di pesantren, di universitas-universitas, ilmu yang dipelajari tidak pernah diamalkan dalam kehidupan itu. Masa Ustadz begitu? Ya, kita coba kaji. Pertama kita kaji dengan baik dan singkat saja. Pertama, ilmu itu tidak pernah kita amalkan. Itu yang menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya? Kita coba mengkaji. Ilmu yang kita pelajari, ilmu itu tidak pernah kita amalkan dan tidak pernah kita fungsikan seperti yang diharapkan oleh ilmu itu sendiri. Contoh. Ini contoh. Seorang ayah melarang anak-anaknya berbuat kasar terhadap adik-adiknya yang masih kecil. Ulang, seorang ayah melarang anak-anaknya berbuat kasar terhadap adik-adiknya yang masih kecil. Sementara si ayah itu sendiri tiap hari sebagai maling dan perampok. Kalau itu yang terjadi, ilmunya berbeda dengan yang diamalkan. Dia ilmunya tahu bahwa berbuat kasar terhadap orang lain tidak boleh. Sehingga anakku aku larang untuk menzalimi, untuk berbuat kasar kepada adik-adiknya. Sementara aku sendiri adalah maling. Maling itu menzalimi orang lain, kasar terhadap harta orang lain, perampok. Itu tidak seimbang dengan ilmu. Ilmu di mana, amalan di mana. Itu satu masalah. Kalau ini kita kembangkan saudara-saudaraku seiman dan seakidah kepada yang berjalan dalam sebuah negara, di mana saja negara itu berada, negara manapun, kita tidak mengatakan negara A, B, C, D, tidak. Seperti sering sekali pembesar-pembesar dalam sebuah negara, maaf ya, ini maaf sekali, dimanapun negara itu berada, negara kita boleh, negara orang boleh, pembesar-pembesar dalam sebuah negara selalu mengancam masyarakatnya kalau mereka ikut radikal. Ini pembesar-pembesar negara itu mengancam masyarakat dan rakyat kalau kalian radikal. Itu dari satu pihak. Di pihak yang lain, dia sendiri pembesar negara itu yang mengatur negara, yang terlibat dalam urusan negara, dia sendiri adalah koruptor triliunan. Ini kan tidak sesuai dengan ilmu. Ilmu dia radikal itu adalah mengganggu masyarakat. Radikal itu adalah tidak boleh. Radikal itu adalah kezaliman, membunuh orang tidak bersalah. Sementara dia sendiri yang mengharamkan radikal itu, dia adalah sebagai pelaku korupsi triliunan. Kalau begitu, di satu ilmu satu pihak, yang dia amalkan satu pihak yang lain. Ini sesuatu yang tidak pernah mengamalkan ilmu seperti yang dia tahu. Ini yang menyebabkan tidak pernah doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita kembangkan sedikit lagi. Oh begini Ustadz, kami ini pembesar-pembesar sebuah negara ini, kami ancam radikal itu adalah karena radikal itu kan mengganggu keamanan sebuah negara, mengganggu ketertiban masyarakat, keamanan bagi umat dan masyarakat. Kalau yang namanya mengganggu keamanan itu kami akan tindak setegas-tegasnya. Jawabannya, betul, radikal itu mengganggu keamanan, mengganggu ketertiban umat. Tetapi tahu nggak Anda, sementara korupsi yang Anda lakukan itu mengganggu apa? Mengganggu ekonomi rakyat, mengganggu ekonomi negara, mengganggu lajunya ekonomi. Jawabannya kalau bedanya di mana? Apa bedanya jadinya? Nggak ada bedanya antara radikal di satu pihak dengan korupsi, tidak ada bedanya. Di dua-duanya itu berbahaya. Malah ya, saya berfatwa, saya melihat bahwa koruptor
Koruptor itu lebih berbahaya dari radikalisme. Percaya. Dari mana kita tahu begitu? Radikal itu adalah bisa membunuh hanya beberapa orang saja yang dia bunuh. Katakanlah dia bisa membunuh satu kampung orang itu. Sangat radikal orangnya. Satu kampung dia bunuh. Orang-orang yang tidak bersalah. Sementara koruptor itu tahu nggak? Bukan bisa membunuh satu kampung. Koruptor itu bisa menghancurkan negara. Kolaps negara itu. Kalau koruptor tidak diadili dan tidak diadili seadil-adilnya. Jawabannya, kalau begitu radikalisme, koruptor sama-sama itu kejahatan, meskipun saya katakan tadi koruptor adalah lebih jahat daripada radikal. Kenapa kejahatan itu berani mereka lakukan? Jawabannya, kejahatan itu tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memiliki sifat sombong dalam hidup itu. Radikalisme ada kesombongan dalam hidupnya. Korupsi ada kesombongan koruptor itu dalam hidupnya. Ingat, saudaraku seiman dan seakidah. Ingat, siapa yang menzalimi orang lain, doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwa doa kita selalu ditolak oleh Allah. Orang dalam negara, coba pelaku-pelaku koruptor, orang-orang radikal itu, coba berdoa kepada Allah. Saya jawab, agama yang saya pahami, doa Anda tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doa kita, pembesar-pembesar negara korupsi, berdoa untuk negara lebih maju, mimpi di siang bolong gitu. Kalau Anda mau berdoa kepada negaramu supaya Allah selamatkan, hindari kejahatan yang selalu Anda lakukan itu, supaya dan amalkan ilmu yang Anda pelajari di bangku-bangku pendidikan. Maaf, saya tambah sedikit sebelum kita masuk ke dalam bagaimana pandangan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita pelajari di SD itu, pernah nggak diajarin korupsi? Nggak pernah. Pernah nggak diajarin di SD, di SMP, di SMA, diajarin radikal? Tidak pernah. Apalagi di pesantren. Allahu Akbar. Tidak pernah. Tidak ada. Saya salah seorang guru pesantren, tidak pernah. Salah seorang dosen, tidak pernah. Saya mengajari anak-anak didikan saya untuk melakukan radikal. Tidak pernah saya lakukan. Saya ajarkan mereka untuk korupsi. Mana universitas yang mengajarkan korupsi? Mana universitas yang mengajarkan kejahatan radikal? Belum pernah ada pendidikan untuk itu. Tapi apa yang terjadi? Yang korupsi sekarang, bukankah dia pernah sekolah SD, SMP, SMA, dan kuliah? Yang kejahatan di mana dalam pemerintahan itu? Yang koruptor, dahsyatnya triliunan uang rakyat dijarah, dimakan, dizalimi rakyat ini, dibuat negara kolab oleh dia. Pernah nggak pendidikan mengajarkan Anda seperti itu? Tidak pernah. Kenapa Anda sejahat itu? Tidak takut sama Allah? Mau hidup berapa tahun? Ingat, azab Allah tidak akan membiarkan kehancuran Anda, radikalisme Anda, korupsi Anda tidak dibiarkan oleh Allah. Ingat, yang saya ngomong ini adalah tidak kepada orang Islam saja, tapi siapapun Anda. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengar riwayat Imam Abu Daud dan Tirmizi dan imam-imam yang lain termasuk Imam Muslim. Dalam hadis yang disebutkan Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah, surga tidak akan diberikan kepada orang-orang man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibr. Manusia-manusia yang sombong dan angkuh. Saya sudah katakan, radikal bahagian dari sombong. Korupsi bahagian dari kesombongan.
Orang-orang yang jahat seperti itu, yang ada kesombongan dalam jiwanya, la yadkhulul jannah, diharamkan oleh Allah untuk masuk surga. Walaupun kesombongan itu seperti habbah min khardal, lebih kecil daripada biji sawi. Oleh karena demikian, di sini kita pahami kesombongan yang Anda miliki sebagai penghambat masuk syurga Allah. Mau masuk syurga, taubat kepada Allah, hilangi kesombongan Anda dengan agama Allah, dengan kebenaran, dengan masyarakat. Baik masyarakat sekitar Anda atau masyarakat luas. Ujung hadis itu, wala yadkhulun nar, dan tidak akan masuk dalam neraka man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min iman. Ada orang-orang yang ada sebiji sawi, lebih kecil daripada biji sawi, ada sedikit bibit iman dalam jiwanya, orang itu tidak akan masuk neraka. Maknanya apa? Sombong itu dapat menghambat Anda masuk surga, dan iman itu akan menghambatkan Anda untuk masuk neraka. Kalau begitu, pertahankan imanmu supaya tidak masuk neraka, dan buanglah kesombonganmu supaya pintu surga terbuka kepada Anda. Saudaraku seiman dan seakidah, ada cerita singkat cara Nabi Muhammad SAW menghakimi orang lain sombong. Coba lihat. Anas bin Malik berkata pada satu hari, marrar Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi tariq. Nabi pada satu hari berjalan di sebuah jalan. Tiba-tiba wa marrat imra'atun sauda, ada perempuan hitam. Ini kalimat perempuan hitam, maaf, perempuan-perempuan yang kebetulan kulit kita hitam. Karena yang ngomong ini tidak terlalu putih juga. Ada perempuan Arab pada saat itu hitam. Tiba-tiba pas di jalan, Nabi sedang jalan. Kalau lihat hadis itu, perempuan itu nyelip Nabi di depan. Ya. Faqala laha rajulun, sahabat Nabi yang bersama Nabi mengatakan kepada perempuan itu, "Ibu, at-tariq, berikan jalan kepada orang mau jalan." Artinya Rasulullah dengan sahabat mau jalan, tolong geserlah ke kiri ke kanan sedikitlah. Itu kan sopan bahasanya. Faqalat imra'atun, perempuan itu langsung angkat bicara. "Hei, at-tariq thamma." Jalan bukan hanya ini, itu juga jalan di sana. Kalau mau jalan sana atau kiri atau kanan, tidak usah mengganggu orang. Itu kan maaf, memang jalan itu luas, tapi sifat seperti itu bagaimana ditanggapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian Rasulullah baginda Rasul bersabda, berbicara, da'uha, biarkan aja perempuan itu tidak begitu. Fa innaha jabbarah, memang dasar orang sombong. Coba lihat. Padahal itu biasa. Bu, maaf, permisi jalan. Jalan sono. Kan biasa. Tapi tetap sombong. Kalau yang sekecil itu Rasulullah mengatakan sombong. Bayangkan kalau Anda bukan hanya mengusir orang tidak bisa jalan, malah Anda membuat radikal dalam masyarakat. Membuat masyarakat tidak aman dengan sebab Anda. Anda korupsi dalam negara, membuat rakyat tidak bisa aman dengan Anda. Ekonomi terpuruk, negara akan kolap dengan Anda. Tidak takut sama Allah. Astaghfirullahaladzim. Manusia tidak beriman. Kalau sudah begitu, mari saudaraku seiman dan seakidah, kita camkan, amalkan ilmu yang kita pelajari dari SD, SMP, SMA, pendidikan pesantren, dan di universitas-universitas. Mereka tidak mengajarkanmu untuk radikal, untuk korupsi, untuk kejahatan yang lainnya. Amalkan ilmu yang ada. Jangan Anda tidak mengamalkan ilmu yang Anda pelajari. Itu maaf, doa Anda semua tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ya,
selagi hidup di dunia. Nggak diterima, ya udahlah. Tapi ingat, bagi orang yang beriman, ada satu hari lagi, hari akhirat. Nanti lebih berbahaya, lebih dahsyatnya kehidupan dibanding dengan yang sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan sudah inspirasi kita semua dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita akan kaji kan 4 Rasulullah 4 perkara berlindung. 1 sudah kita kaji sekarang, insyaallah akan kita kaji 3 lagi nanti di lain kesempatan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada yang bertanya atau tidak. Silakan. Laki-laki boleh, perempuan boleh. Coba lihat ada di Facebook dari Tutsari. Ya. Assalamualaikum, apakah dalam berdoa itu diharuskan memulainya dengan Alhamdulillah serta diakhiri dengan membaca sholawat dan tasbih, dan bagaimana caranya agar Allah mengijabah setiap doa-doa kita, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, agar doa-doa kita diterima oleh Allah, pertama sebenarnya ini jawaban ini ke depan nanti. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana kita supaya kita diterima oleh Allah doa kita dan sebagainya. Untuk sementara bisa saya jawab setengah pertanyaan, yaitu setengah lagi kita simpan untuk ke depan. Yaitu apakah dalam setiap berdoa kita mulai dengan Alhamdulillah dan selawat kepada Nabi? Jawabannya ya. Alhamdulillah, kita sopannya, kita mulai dengan memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Setelah itu kita berdoa. Dan kita tutup dengan Alhamdulillah dan selawat kepada Rasulullah juga. Itu sopannya. Kalau kita langsung berdoa tanpa ada aba-aba sebelum itu, kita mulai dengan Alhamdulillah dan selawat kepada Rasulullah, ditutup dengan itu juga. Tapi kalau setelah salat, setelah kita berzikir, istighfar, kemudian wirid ini, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan seterusnya, begitu kita mau berdoa di akhirnya, tidak perlu lagi kita ulang Alhamdulillah, tidak perlu kita ulang selawat kepada Rasulullah, karena dalam perjalanan kita adalah istilah mobil sudah hidup. Tapi tadi, maaf, tidak perlu kita hidupkan kembali. Mobilnya sudah hidup. Ya, kita tinggal menjalankan, langsung berdoa. Nanti di penghujungnya kita tutup dengan Alhamdulillah dan selawat kepada Rasulullah. Kalau ada orang yang berzikir setelah salat, banyak zikirnya macam-macam, kemudian mau berdoa dimulai dengan Alhamdulillah, itu namanya menghidupkan mobil yang sedang hidup. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Yang setengah lagi, bagaimana doa kita akan diterima oleh Allah, lanjutan nanti kita akan kaji di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita masih panjang umur dan sehat semuanya. Kita tutup ya kajian kita ini, pertemuan kita ini, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang Maha Pengasih. Ya Allah yang Maha Penyayang. Kami ini adalah terkurung di rumah sendiri. Kami tidak kemana-mana, ya Allah, gara-gara virus corona ini. Ya Allah, angkatkan penyakit yang kami tidak senangi ini. Angkatkan penyakit yang kami tidak harapkan ini. Dari umat manusia tanpa kecuali, ya Rabbal Alamin. Dari negara manapun, ya Rabbal Alamin. Terimalah doa kami, ya Allah. Selamatkan kami, ya Allah. Selamatkan kami, ya Allah. Selamatkan kami di dunia dan selamatkan kami di akhirat. Terimalah amalan kami, ya Allah, tahun ini. Amalan-amalan tarawih, amalan-amalan yang lain tanpa masjid, ya Allah. Biasanya setiap tahun kami duduk di masjid-Mu. Kami bertemu dengan hamba-hamba saleh di masjid-Mu. Kami berzikir dan berdoa dan salat tarawih qiyamul lail di masjid-Mu. Tahun ini ibadah kami tanpa masjid, ya Allah. Puasa kami, buka puasa kami, tarawih kami, qiyamul lail kami tanpa masjid, ya Allah. Terimalah, ya Allah. Sama dengan bulan-bulan tahun-tahun yang lalu yang ada masjid, ya Rabbal Alamin. Jika perlu berikan kepada kami tahun ini tanpa masjid, lebih baik untuk tahun ini, ya Allah, kepada kami. Dan tahun akan datang jangan lagi seperti ini, ya Rabbal Alamin. Secepatnya sekarang juga, ya Allah, Engkau angkat penyakit ini, ya Rahman Rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.